Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu pagi hari ini? Kita tentunya mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Meskipun kita tidak berkumpul bersama-sama secara fisik, namun kita boleh mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih berkenan kepada setiap kita. Karena itu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan iman Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kesukaan yang ceria. Mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, dan biarlah masing-masing kita berkata di dalam hati, pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca nats penuntut kita yang pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 31 ayatnya yang ke-6. Nats penuntut kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Saya ulangi sekali lagi. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikian nats penuntut kita pada pagi hari ini yang akan menolong kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan kita begitu baik, menolong dan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita naikkan sama-sama dan kita berkata, kecapat dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengucap syukur jika pada pagi hari ini Allah kembali menawarkan pengampunan-Nya buat kita semua. Karena janjinya ketika kita mau datang kepadanya, mengaku dosa-dosa kita, Ia akan memberikan pengampunannya untuk kita. Sebelum kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan, kita akan kembali mengangkat satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Engkau membuat dosaku
sungguh mengasihi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang penuh dengan celah. Namun kami mengucap syukur Tuhan telah menyatakan kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Engkau berjanji Tuhan, jika kami mau mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, maka Engkau akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memampukan setiap kami untuk kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih untuk pengampunan buat kami semua. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mengampuni orang lain. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami yang kami naikkan hari di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Maka sudah seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, mari kita kembali mengangkat pujian, dihapuskan dosaku. Mazmur pujian kita dari Mazmur pasal yang 14 ayat yang pertama sampai ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kebablasan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, serta memakan roti yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat menolak maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Rohmu bekerja
mengakui Tuhan bahwa kekuatan yang kami miliki dalam kehidupan kami, khususnya hari-hari terakhir dalam hidup kami pada saat ini, itu semua karena Tuhanlah yang menolong dan menyertai kami. Tidak ada kekuatan lain yang dapat memberikan kepada kami sukacita dan pengharapan hanya di dalam Engkau. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Biarlah sukacita dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, kami boleh terus datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami menyembah Engkau, mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi, kehidupan pelayanan kami, bahkan bangsa dan negeri kami. Inilah yang menjadi pujian dan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau menerimanya dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tibalah waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marci. Namun kita akan bersama-sama kembali menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan kembali mengangkat satu pujian, kekuatan di hidupmu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang memberkati dan menyertai kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena kesempatan demi kesempatan masih ada Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat ini kami ada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mari urapi kami semua. Mari berikan hikmat untuk kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sungguh firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami lakukan dan menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala cara iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami usir, kami tinggi dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan Yesus sajalah yang bertata di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, dan juga ruangan di mana kami bersama-sama dengan keluarga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Inilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan renungkan. Yang kita akan renungkan terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian hari padaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua, bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema firman Tuhan untuk kita adalah dipanggil untuk bertobat. Dipanggil untuk bertobat. Bapak Ibu berbicara masalah dipanggil, artinya kita ada undangan, ya, dari seseorang supaya kita datang dengan tujuan. Biasanya kalau ada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan atau ucapan syukur, orang yang mengadakan acara tersebut memanggil kita untuk hadir, menikmati berkat-berkat yang ada. Dan juga ketika ada acara yang lain, mungkin seminar dan sebagainya, kita juga dipanggil untuk bisa mengikuti dengan tujuan yang telah disediakan oleh yang mengundangnya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk bertobat. Siapa yang memanggil kita untuk bertobat? Siapa yang memanggil kita untuk mau diubahkan? Yang pasti yang memanggil kita, yang menciptakan kita. Sehingga ketika kita dipanggil dan mau berubah, artinya ada respon dari kita. Tetapi kalau misalnya sampai pada saat ini kita yang sudah dipanggil tetapi hidupnya biasa, tidak ada perubahan, artinya tidak meresponi panggilan itu dengan baik. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu bagaimana orang yang dipanggil untuk bertobat, dan bagaimana orang tersebut meresponi panggilan, dan buktinya terlihat di dalam kehidupan setiap hari. Kita akan merenungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara 4 hal yang penting melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita melihat dan memperhatikan Alkitab kita, pasal 1 sampai pasal yang ke-5. Saya menyimpulkan di situ bahwa orang yang dipanggil untuk bertobat adalah orang yang mau mendengar seruan pertobatan tersebut. Ayat yang ke-23, ayat yang kedua dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis yang telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya Yohanes tidak hanya satu kali menyampaikan kata ini. Dia berulang-ulang kali menyerukan di dalam khotbahnya supaya setiap orang yang mendengar harus bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya bertobat yang keluar dari mulut kita biasa, tetapi kata bertobat di sini artinya meninggalkan dosa-dosa, berubah secara hidup, berpaling dari perbuatan jahat. Artinya hidup yang lama tidak perlu dipertahankan kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang lama harus ditinggalkan kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan diubahkan oleh Tuhan kalau kita mau mendengar dan mau datang meresponi panggilan ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita harus meresponi panggilan ini? Karena dalam ayat kata selanjutnya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada alasan Bapak Ibu Saudara kita dipanggil. Ada alasan Bapak Ibu Saudara kita diundang. Oleh karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya pemerintahan Allah akan segera ditegakkan. Kalau tidak bertobat, maka tidak akan mendapat bagian dalam pemerintahan tersebut. Karena pemerintahan di bawah kuasa Allah, anggotanya adalah orang-orang yang telah mengambil keputusan menerima keselamatan yang kekal dan yang hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Yohanes mendahului menyatakan hal ini supaya setiap telinga yang mendengarkan memahami bahwa Yesus akan datang. Dan ketika dia datang, setiap orang yang mau dipanggil untuk bertobat, dia harus membuka hatinya selebar-lebar untuk Allah beracara secara pribadi dalam kehidupan. Untuk Allah mengubah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, dia mau dipulihkan oleh Tuhan dari dosa-dosa yang dilakukan selama ini, yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan yang membawa kita kepada kebinasaan.
Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita dipanggil untuk bertobat, dengarkanlah seruan-seruan pertobatan yang disampaikan melalui firman Tuhan, melalui pertemuan pribadi, melalui konseling. Mari kita membuka telinga rohani kita, mari kita membuka hati kita, karena kita dipanggil bukan dipanggil biasa saja, tetapi menerima kehidupan yang kekal ketika kita mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita tidak terkecuali, siapapun yang mendengarkan undangan panggilan ini, dia memiliki hak untuk diubahkan oleh Tuhan. Dia memiliki hak untuk diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah seruan pertobatan, dengarkanlah seruan panggilan Allah melalui kebenaran firman-Nya. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu hidupnya biasa saja, tidak tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka saatnya sekarang Bapak Ibu mengambil keputusan untuk sungguh mendengarkan seruan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita mau dipulihkan oleh Allah. Yang kedua yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dipanggil untuk bertobat artinya kita mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kita melihat kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kata mengaku itu mendahului dari kata dibaptis. Artinya orang yang disahkan, orang yang dimeteraikan adalah orang yang telah membuka hatinya, orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan mengambil keputusan untuk diubahkan oleh Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan atau tidak mau mengambil keputusan untuk sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang tersebut kalau mengambil keputusan hanya sekedar dibaptis, itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bukan sungguh-sungguh, hanya supaya mengikuti peraturan gereja. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita jangan hanya mengambil keputusan dibaptis oleh karena peraturan gereja, tetapi kita mengambil keputusan untuk dibaptis oleh karena itu dari hati kita yang paling dalam. Karena Allah memanggil kita untuk bertobat, Allah memanggil kita untuk diubahkan, Allah memanggil kita untuk diselamatkan, Allah memanggil kita untuk diberkati. Sehingga bukan karena peraturan kita melakukan ini, tetapi dari hati kita yang sungguh-sungguh mau Allah bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya biasa-biasa saja, hanya mungkin karena kita keturunan lahir dari orang tua yang sudah Kristen, sehingga kita menjadi Kristen. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, panggilan ini ditujukan oleh kepada semua orang. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Matius 22:14 berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bersyukur kita kepada Allah karena kita telah menjadi umat tebusannya, yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Maka peliharalah itu di dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau memelihara itu dalam kehidupanmu sampai pada Yesus datang, engkau akan menerima mahkota yang telah disediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ketika orang banyak datang mengaku
dosa dan dibaptis. Yohanes Pembaptis juga melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pendeta-pendeta juga yang mau dibaptis dan diubahkan. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara, ayat ke-7 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Bapak Ibu tahu kedua kelompok ini kelompok apa saja? Kelompok Farisi terdiri dari para rabi atau guru agama Yahudi dan ahli Taurat yang punya pengaruh kuat dalam masyarakat. Mereka berpegang pada hukum Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Yang namanya ahli Taurat artinya mereka pakar di dalamnya. Bagaimana dengan kelompok orang Saduki? Kelompok ini terdiri dari imam-imam yang mendasari ajarannya dari kitab-kitab Musa, menolak adat istiadat dan lebih terbuka dengan budaya Yunani. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini bukan orang yang biasa, orang-orang yang punya pengaruh khusus di masyarakat. Tetapi mereka mau datang mengaku dan mau dibaptis. Kalau mereka tidak datang dan tidak mau mengaku, maka otomatis mereka juga tidak mendapatkan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya, terlebih percaya kepada Allah. Yohanes begitu tegas dalam hal ini karena Yohanes adalah orang yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia berani berkata yang sebenarnya. Mungkin Yohanes bukan orang Jawa mungkin ya, yang terlalu sungkannya banyak. Yohanes tidak pernah sungkan untuk mengatakan dosa kepada seseorang, sehingga kata yang keluar dari dia mungkin agak kasar Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu membacanya. Hai kamu keturunan ular beludak. Ular beludak ini artinya sekumpulan ular yang berbisa, sekumpulan ular yang mematikan. Kenapa? Karena ini juga bisa diartikan bahwa mereka pandai bersilat lidah. Bersilat lidah artinya mereka bisa pandai menipu dan juga berdusta. Kadangkala ya gengge di depan tapi di belakang tidak melakukan sama sekali. Orang Jawa katakan gengge boten kepanggih Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang tidak pernah mengatakan enggak enak kalau saya tidak katakan ini. Tetapi Yohanes mengatakan dengan terang-terang apa yang dibenci oleh Allah. Karena yang dibenci oleh Allah itu harus kita akui di hadapannya. Alkitab mencatat kebenaran firman Tuhan tentang dosa yang dibenci oleh Allah dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Jadi ini yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan ketika kita dipanggil untuk datang bertobat, akui semua ini di hadapan Tuhan. Bawalah semua ini di hadapan Tuhan dan mohonlah pengampunan yang datangnya daripada Allah. Sehingga setiap orang yang mau mengakui
dosanya di hadapan Tuhan, maka dosanya pasti diampuni oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan siapa yang mau mengaku, maka dia akan diampuni. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mengaku? Sudah jelas dosanya tidak diampuni dan dia masih ada di bawah hukum dosa. Tetapi setiap orang yang mau datang dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka pastilah dia diampuni dosanya. Marilah kita menjadi orang percaya yang jujur di hadapan Tuhan dan tidak menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, bukan karena Kristen keturunan, tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan anugerahnya. Mari kita menjadi orang Kristen yang merindukan anugerah dan kasih Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena senantiasa juga kita lalai di hadapan Tuhan, sehingga senantiasa kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan, mengaku Tuhan mengubahkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dipanggil untuk bertobat. Artinya kita mau berubah dan berbuah sebagai hasil pertobatan. Ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini. Dari batu-batu ini kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang ketika dipanggil mendengarkan seruan, dan ketika mendengarkan seruan mengambil keputusan untuk percaya dan diubahkan oleh Tuhan, maka orang tersebut akan terlihat tindakannya, sikapnya di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga Yohanes mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang bertobat adalah orang yang mau diubahkan oleh hidupnya. Orang yang bertobat adalah orang yang mau meninggalkan hidup yang lama. Orang yang bertobat adalah orang yang mau sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita harus membuktikan diri bahwa memang kita telah berubah. Hidup yang lama, misalnya dahulu suka ngomong menjelek-jelekan orang lain, atau suka memaki orang lain. Tetapi ketika mengambil keputusan untuk diubahkan oleh Tuhan, itu tidak ada lagi di dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang mau diubahkan hatinya, itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu Saudara, atau bukan dirancang, tetapi memang itu timbul dari dalam hati untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau misalnya itu hanya dirancang, dibuat-buat, artinya dia tidak mengambil keputusan untuk sungguh hidup atau mau diubahkan oleh Tuhan. Itu namanya munafik. Sehingga di sini dikatakan, pergi dan perbuatlah sesuatu yang menunjukkan bahwa hatimu benar-benar berubah, hidupmu benar-benar berubah. Buktikanlah kesungguhan, buktikanlah ketulusanmu bertobat di hadapan Tuhan dengan melalui cara hidupmu, melalui tingkahmu, melalui tutur katamu, sehingga orang tahu bahwa betul-betul engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Karena kebenaran firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17,
2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dikatakan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sekarang kita hidup di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam perubahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus ditinggalkan, karena itu tidak ada artinya. Karena itu akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menuju kepada kebinasaan. Kita meninggalkan. Sekarang kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak munafik. Mengingat kata munafik ketika Paulus berbicara kepada Kefas. Kefas ini Petrus, dan Paulus juga seorang hamba Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Dalam Galatia pasal 2 ayat 14, Galatia pasal 2 ayat 14 demikian. Tetapi pada waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah mengambil keputusan untuk menyatakan kasih setia Tuhan kepada orang lain, dan kita sudah mengambil keputusan untuk pergi memberitakan firman Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan katakan, maka itu adalah kepura-puraan dan itu tidak berkenan kepada Allah. Paulus katakan yang sudah dibaca tadi bahwa jika engkau mau memenangkan orang supaya mereka hidup seperti yang Tuhanmu mau, maka terlebih dahulu kamu harus menyatakan itu kepada orang lain. Artinya kamu harus menjadi berkat, bahwa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu. Tetapi kalau kita tidak menunjukkan yang namanya Yesus penuh kasih, tidak menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi cibiran bagi orang lain. Paulus katakan, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Tidak akan mungkin kalau hidup kita saja tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk bertobat. Artinya kita mau berubah dan mau berbuah untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa di surga. Dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu, jangan main-main. Karena Tuhan Yesus tidak pernah main-main dengan apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan. Penyelamatan yang Dia lakukan itu luar biasa dahsyatnya. Pengorbanan yang Dia lakukan dan semua yang telah dilakukan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membalasnya dengan kebaikan kita yang terbatas, uang kita yang terbatas, pelayanan kita mungkin yang terbatas. Kita tidak bisa membalasnya. Bahkan kita katakan itu belum cukup. Belum cukup. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Tapi apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Berubahlah dan berbuahlah senantiasa. Bapak Ibu, yang keempat adalah memiliki jaminan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk bertobat. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. Yohanes dikenal dengan ketegasannya terhadap dosa. Tetapi Yohanes Pembaptis juga dikenal dengan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Yohanes melakukan apa yang telah ditugaskan oleh Allah. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Itu dicatat di dalam kitab Yesaya. Berbicara tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yohanes melakukannya dengan luar biasa. Dan Yohanes tidak mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes katakan di sini, ketika dia membicarakan tentang Yesus, dia katakan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Kalau kita membaca dari Markus pasal 1 ayat 7, Markus pasal 1 ayat 7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus katakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang budak seringkali membawa atau biasanya membawa kasut, sendal atau sepatu tuannya. Bisa diartikan di sini menjadi budak yang membawa sepatunya pun Yohanes Pembaptis katakan aku tidak layak. Karena Yohanes menyadari akan keberadaannya, kehadirannya, dia adalah hamba Tuhan, pelayannya Tuhan. Dia tidak berhak mengambil kemuliaan tuannya. Tetapi Yohanes melakukan sesuai dengan apa yang tuannya mau di dalam kehidupan. Tuannya katakan engkau harus pergi memberitakan kabar ini, pergi memberitakan. Berseru-seru sampai orang mau datang mendengarkan apa yang menjadi seruannya, yaitu bertobat. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Sehingga ketika salah satu muridnya menjadi muridnya Yesus, dia pun tidak mencoba untuk mengatakan kalian tidak boleh pergi ke sana. Atau mungkin datang kepada Tuhan Yesus yang mengatakan engkau mengambil murid saya. Tetapi Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis berkata dan dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30 demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah perkataan seorang Yohanes yang melakukan firman Tuhan dengan tulus, dengan setia, tidak menambah-nambah kebenaran firman Tuhan dan tidak menguranginya. Tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau dipakai oleh Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau dipakai oleh Tuhan dengan penuh kesukaan. Kita mau dipakai oleh Tuhan dengan penuh ketulusan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Karena kita dipanggil untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sehingga kita benar-benar penuh dengan sukacita di dalam kehidupan. Karena Tuhan senantiasa menopang dan memberkati kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita senantiasa rindu
tetap di hadirat Tuhan. Walaupun saat ini kita di rumah masing-masing, tapi senantiasa kita memuliakan Tuhan. Karena perbuatan Allah yang luar biasa. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau memanggil semua kami untuk diubahkan di dalam Engkau. Engkau memanggil kami semua supaya kami memberi hati untuk Tuhan berkarya seluas-luasnya di dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami menjadi umat tebusan-Mu, menjadi orang kepercayaan-Mu, dan menjadi orang yang pergi untuk memberitakan kabar keselamatan melalui Engkau, Bapa. Dan Engkau memanggil kami juga, Bapa di surga, untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah pengharapan kami yang sejati. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh mengarahkan kami, menasehati kami, untuk kami berharap kepada Engkau Allah yang hidup. Dan kami juga bersyukur Bapa di surga, kami juga boleh menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami senantiasa, untuk senantiasa menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Engkau. Bapa, kami bersyukur seminggu yang telah berlalu Engkau Allah memberkati dan menolong kami. Dan seminggu ke depan ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan menopang dan memberkati melewati hari-hari kami. Bahkan seluruh kehidupan kami ada dalam lawatan dan pertolongan Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GPN Kasih yang sampai saat ini Bapa di surga harus banyak berdiam di rumah oleh karena virus yang ada. Kiranya Engkau Allah menjadi penghibur bagi kami semua. Engkau yang menguatkan dan memampukan kami semua Bapa, sehingga masa-masa di mana kami mendapat kesempatan untuk tinggal di rumah, kami semakin erat di dalam Engkau. Kami semakin intim di dalam Engkau. Baik ketika kami menyembah Engkau dalam membaca kebenaran firman Tuhan, dalam perenungan dengan keluarga ataupun pribadi, bahkan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Bahkan saudara-saudara kami yang masih harus bekerja, Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus menolong dan menopang mereka, sehingga tubuh kuat dan dijauhkan dari segala virus yang ada. Mereka sehat oleh karena pertolongan dan kuasa daripada Engkau. Bahkan saudara-saudara kami yang jauh dari keluarga, suami, adik, yang jauh dari keluarga oleh karena bekerja, peliharalah mereka dengan kasih setia-Mu Bapa. Pelihara mereka dengan pertolongan-Mu Tuhan Yesus, sehingga dimanapun mereka berada, Engkau Allah terus menolong dan menopang mereka, memelihara mereka. Bahkan kami juga yang masih menunggu panggilan pekerjaan, karena kondisi dunia, kondisi bangsa dan kondisi kota kami, sehingga kami harus di rumah. Mari Tuhan berikan penghiburan yang datangnya daripada Engkau. Dan kami tetap berharap kepada Tuhan Yesus, karena Engkau adalah sumber berkat yang mencukupkan kebutuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami Bapa, seluruh kehidupan gereja kami, ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kiranya Engkau Allah menolong dan menopang dalam pelayanan kami. Virus yang ada tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Tetapi kami terus bersemangat untuk menyampaikan, untuk melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Bapa, Engkau juga memberkati seluruh kami yang ada di Tanjung Enim. Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kemampuan,
Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa memikirkan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan Yesus, dan membawa seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di jajaran GPIN untuk terus kuat, untuk terus bersandar hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Dan terlebih lagi Bapa, setiap hari menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Mampukan dan kuatkan kami semua, dan berikan hikmat buat kami semua. Dan terlebih lagi Bapa di surga, Engkau memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di jajaran GPIN. Dalam kondisi bangsa kami yang demikian, kami tetap berharap kepada Engkau. Ada banyak pergumulan yang dialami, ada banyak kesukaran yang dialami, namun satu hal yang kami tahu, Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut oleh karena Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Kami juga bersyukur oleh karena dalam minggu ini Bapa, Engkau juga menambahkan 1 tahun usia untuk saudara-saudara kami, untuk anak kami, untuk adik kami, menyerahkan untuk Cinta dan Grace yang berulang tahun tanggal 16. Kiranya kuasa kasih menyertai mereka, memberkati mereka, bahkan dalam tumbuh kembang mereka, mereka hanya bersandar kepada Engkau. Berkati dalam studinya Bapa, berikan kepintaran, berikan daya ingat yang kuat, dan pengharapan hanya di dalam Engkau. Karena masa depan yang indah penuh harapan hanya kami temukan di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa di surga, ajarlah anak-anak kami ini supaya hanya bersandar kepada Engkau dalam setiap kehidupan dan kebutuhannya. Engkau Allah yang menopang dan mencukupkan. Berkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam kesibukannya, dalam rumah tangganya. Hanya Engkau Allah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Juga menyerahkan mungkin ada yang berulang tahun pernikahan. Engkau Allah juga menolong dan memberkati dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan senantiasa di dalam kehidupan keluarga, mengandalkan Tuhan senantiasa dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Dan kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami, bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami ada, di mana hidup, di mana kami melayani, di mana kami bekerja. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Terlebih lagi Bapa di surga, untuk saat ini kami bergandeng tangan bersama untuk menghentikan virus corona yang ada dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Mari Tuhan Yesus tolong kami semua supaya kami juga mentaatinya, sehingga dengan waktu yang sudah ditentukan tidak ada lagi peningkatan orang-orang yang kena virus, tetapi kami hanya akan melihat bagaimana pemulihan terjadi bagi orang-orang yang telah kena virus corona. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah pemimpin negara kami, mampukan, berikan hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga keputusannya mereka ambil itu semua untuk menolong kami, masyarakat Indonesia, keluar dari wabah ini, melewatinya dengan kekuatan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Selama wabah ini terjadi, kami membutuhkan banyak kebutuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang akan mencukupkan semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, maka yang terjadi adalah sorak-sorai kemenangan yang kami ada di dalamnya menikmatinya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami bawa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan, dan kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian berkat yang tercurah. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, bahkan menjadi sumber berkat dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan, baik juga persembahan syukur. Kami tahu Tuhan bahwa kami dapat memberikannya, itu semua karena Tuhan yang menolong dan memberkati setiap usaha yang kami lakukan. Dan apa yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan memang tidak sebanding dengan segala kebaikan yang telah Tuhan kerjakan di sepanjang kehidupan yang telah kami lalui. Namun sungguh Tuhan kami memberikannya dengan penuh sukacita, dan kami rindu Kau menguduskannya sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami senantiasa belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah korban sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami selaku majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu hari ini. Dan juga untuk persembahan yang telah Bapak Ibu kumpulkan bisa disetorkan kepada saya selaku bendahara, atau bisa ditransfer melalui rekening yang sudah saya bagikan melalui WA. Dan Bapak Ibu, selama pandemi ini kita terus semangat berada di rumah untuk menjaga kesehatan, dan kita terus berdoa semoga pandemi ini bisa kita lalui. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Gembala Baik Bersuling Karmel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga dan pekerjaan serta pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah dengan baik, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Kita tetap ibadah ya di Superbook. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar pakai masker, pakai cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.